menegangkan. F-16 TNI AU cegat pesawat AS di langit Jawa. Menegangkan F-16 TNI AU cegat pesawat AS di langit Jawa. Untuk pertama kalinya Indonesia berhadapan dengan armada laut Amerika Serikat dan sempat menjadi sasaran tembak jet tempur FA-18 Hornet milik unit Strategic Air Force atau USAF. Peristiwa ini bermula dari tertangkapnya pergerakan 5 pesawat AS di wilayah udara Indonesia oleh radar TNI AU. Kelima pesawat asing ini melakukan formasi tempur namun belum sempat diidentifikasi keberadaannya. Sempat menghilang dari radar. Kondisi ini membuat Komando Sektor 2 Pertahanan Udara Nasional atau Konsep 2 Hanutnas dan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional atau Papunas tak melaporkannya ke pusat. Namun selang 3 jam keberadaan 5 pesawat asing tersebut kembali terpantau di radar. Manuver itu membuat TNI AU bergerak cepat, apalagi pergerakan 5 pesawat AS tersebut dianggap mengganggu penerbangan internasional berdasarkan keluhan dari awak Indonesia Airlines dan Mandala Airlines yang merasa terganggu. Ditambah lagi, penerbangan tersebut tidak dilaporkan melalui ATC terdekat karena dianggap membahayakan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 2 menerjunkan 2 jet tempur F-16 Fighting Falcon. Duel udara menegangkan. Sukhoi Indonesia tembak jatuh 2 pesawat tempur Australia. Duel udara menegangkan terjadi di dekat langit Canberra, Australia pada Selasa 26 Desember 2022 waktu setempat. Sepasang pesawat tempur Sukhoi Indonesia berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia F-35 dan F-35A. Peristiwa jatuhnya 2 pesawat tempur Australia ini disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Australia terkait peristiwa tersebut. Insiden ini berasal dari tangkapan radar 2 pesawat yang mendekati langit Canberra oleh militer Indonesia. Angkatan Udara Indonesia TNI AU langsung merespon dengan mengira 2 pesawat tempur Sukhoi untuk mencegatnya sejauh 200 km dari wilayah udara Canberra. Menurut keterangan yang disampaikan Klim, Komandan Pesawat Tempur Multiperan 2 pesawat tempur Indonesia sebenarnya dalam posisi hanya menunggu reaksi dari 2 pesawat tempur Australia tersebut. Baru setelah mendeteksi lewat radar ada aktivitas dari 2 pesawat tempur Australia tersebut, maka 2 pesawat tempur Sukhoi Indonesia mengambil langkah untuk melakukan manuver serangan. Rudal-rudal yang ditembakkan sepasang pesawat tempur Indonesia tersebut diklaim telah sukses menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia setelah kedua pesawat tempur menghilang dari radar mereka. Klaim ini juga didukung dengan laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa 2 pesawat Angkatan Udara Australia tersebut telah sukses dirontokkan pesawat tempur andalan Indonesia. 2 pesawat telah ditembak jatuh dan pesawat tempur pelindung Indonesia meninggalkan area pengawalan, kata sebuah laporan intelijen seperti dilansir Sky News. Namun sekali lagi, klaim dari TNI ini belum mendapat respon dari pihak Australia hingga saat ini. Konflik Indonesia-Australia sendiri masih terus berlangsung sengit hingga saat ini. Kabar terbaru, Australia mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah Darwin. Indonesia kerahkan 22 pesawat tempur dan 6 kapal perang ke Australia. Indonesia mengerahkan 22 pesawat tempur dan 6 kapal perang ke wilayah sekitar Australia mulai pukul 17 pada hari Minggu. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional, 10 dari 22 pesawat tempur TNI menerobos garis tengah Australia. Ke-10 pesawat tersebut terdiri dari 4 jet tempur Sukhoi Su-30, 2 jet tempur F-15, 2 jet tempur F-16, dan 2 jet tempur T-50 Golden Eagle. Menurut MND, ke-10 pesawat tempur itu telah menerobos bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udara Australia. Sebagai respon seperti dikutip CNA, Australia memantau situasi dengan patroli pesawat tempur, kapal angkatan laut, dan mengaktifkan sistem rudal darat. Garis tengah Australia sebelumnya diperlakukan sebagai perbatasan tidak resmi di kedua sisi selat tersebut. Melanggar garis itu mewakili postur yang lebih agresif daripada serangan mendadak yang sering dilakukan Indonesia ke Australia selama beberapa pekan terakhir guna melindungi pulau pasir dari tangan asing. Indonesia telah melakukan pengerahan kekuatan serupa setiap hari sejak Indonesia menyatakan invasi Australia atas klaim sepihak Pulau Pasir ketika meluncurkan 22 jet tempur militer tembakan langsung di 6 zona titik vital Australia. Manuver itu dilakukan tepat setelah jutaan warga Australia melaksanakan demo besar. Duel udara menegangkan terjadi di dekat langit Canberra, Australia pada waktu setempat. Sepasang pesawat tempur Sukhoi Indonesia berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Australia
F-35 dan F-35A. Peristiwa jatuhnya dua pesawat tempur Australia ini disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Australia terkait peristiwa tersebut. Insiden ini berawal dari tangkapan radar dua pesawat yang mendekati langit Canberra oleh militer Indonesia. Angkatan Udara Indonesia langsung merespon dengan mengirim dua pesawat tempur Sukhoi untuk mencegatnya sejauh 200 km dari wilayah udara Canberra. Menurut keterangan yang disampaikan klaim Komandan Pesawat Tempur Multiperan, dua pesawat tempur Indonesia sebenarnya dalam posisi hanya menunggu reaksi dari dua pesawat tempur Australia tersebut. Baru setelah mendeteksi lewat radar ada aktivitas dari dua pesawat tempur Australia tersebut, maka dua pesawat tempur Sukhoi Indonesia mengambil langkah untuk melakukan manuver serangan. Rudal-rudal yang ditembakkan sepasang pesawat tempur Indonesia tersebut diklaim telah sukses menembak jatuh dua pesawat tempur Australia setelah kedua pesawat tersebut menghilang dari radar mereka. Klaim ini juga didukung dengan laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa dua pesawat Angkatan Udara Australia tersebut telah sukses dirontokkan pesawat tempur andalan Indonesia. Dua pesawat telah ditembak jatuh dan pesawat tempur pelindung Indonesia meninggalkan area pengawalan, kata sebuah laporan intelijen seperti dilansir Sky News. Namun sekali lagi klaim dari TNI ini belum mendapat respon dari pihak Australia hingga saat ini. Konflik Indonesia-Australia sendiri masih terus berlangsung sengit hingga saat ini. Kabar terbaru Australia mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah Darwin. Gerak maju pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia sepertinya membuat unit militer Australia yang berbasis di Darwin sangat kewalahan. Militer Indonesia melancarkan serangan di 4 front secara bersamaan. Dilansir FIFA Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Indonesia di Darwin dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Australia, salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara. Setelah menguasai separuh pulau pasir, militer Indonesia menyerang basis pertahanan pasukan Australia di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Indonesia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Darwin, yang tidak disebutkan namanya. Gubernur tersebut menyebut jika Indonesia menggunakan rudal, roket, dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Australia di Darwin, sepanjang hari Indonesia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus. Mereka menyerang Darwin dari arah depan dan dari belakang. Ujar gubernur tersebut, pertempuran terus berlanjut di sejumlah daerah dan musuh juga melakukan serangan udara di wilayah tersebut, katanya.